Menteri Luar Negeri Cina, Qin Gang, menyatakan bahwa pihaknya mempercayai Indonesia dan negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sebagai blok yang independen dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk Asia Pasifik. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Cina itu dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, setelah pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC. Qin Gang mengatakan, kami berharap dan percaya bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya akan mementingkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. China juga meyakini bahwa Indonesia dan ASEAN akan membuat penilaian dan pilihan independen demi kepentingan menjaga stabilitas di kawasan tanpa pengaruh dari pihak lain atau kekuatan manapun. Menurut Qin Gang, perang dingin baru dan persaingan kekuatan-kekuatan besar tidak boleh terjadi di kawasan Asia Pasifik. Indonesia dan ASEAN juga tidak seharusnya dipaksa untuk berpihak terhadap negara manapun. Qin Gang mengatakan, kami akan berupaya untuk mendukung kebebasan ASEAN serta mendukung sentralitas ASEAN dalam menciptakan arsitektur kawasan yang damai. Qin Gang juga menyatakan siap bekerja sama dengan ASEAN untuk menjaga perdamaian di Indo-Pasifik dengan mengimplementasikan inisiatif keamanan global. Indonesia menekankan pentingnya semua pihak untuk mendukung sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam memastikan terciptanya kawasan yang tenang, aman, serta inklusif dengan berlandaskan kepada peraturan internasional. Dalam hal tersebut, China juga menekankan kembali dukungan mereka kepada sentralitas ASEAN serta komitmen menjaga perdamaian dunia. Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun 2023. Fokus kerja Indonesia ialah menjadikan ASEAN sebagai pusat dari pertumbuhan kesejahteraan di kawasan. Pada saat yang sama, ASEAN menghadapi persoalan internal dengan belum adanya kemajuan di dalam penanganan krisis politik di Myanmar. Dalam hal ini, Indonesia berterima kasih kepada China karena telah mengeluarkan pernyataan mendukung sentralitas ASEAN dan 5 poin konsensus. ASEAN telah menerbitkan pandangan mengenai Indo-Pasifik. Oleh sebab itu telah dibentuk Forum Indo-Pasifik ASEAN yang membahas berbagai proyek konkret untuk memastikan bahwa Indo-Pasifik bisa menjadi jawaban bagi persoalan kesejahteraan di kawasan. Pada saat yang sama, Indo-Pasifik juga harus bebas dan terbuka, dalam artian setiap pihak mematuhi berbagai hukum internasional yang berlaku. Acuannya sudah jelas, termasuk untuk Laut Cina Selatan, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Pada saat yang sama, rapat bilateral antara anggota-anggota ASEAN dengan China tetap berjalan guna menentukan batas-batas geografis masing-masing tanpa mengganggu penyusunan COC atau Code of Conduct. Kode panduan ini menginginkan Laut Cina Selatan sebagai perairan bebas, artinya tidak boleh ada reklamasi atau latihan perang dari negara manapun. Persoalan Laut Cina Selatan adalah karena selama ini China mengklaim 2/3 wilayah perairan ini dengan menggunakan sistem tradisional yang mereka sebut sebagai 9 garis putus-putus. Landasannya ialah sejarah bahwa pelaut-pelaut zaman Cina kuno telah mengunjungi Laut Cina Selatan. Metode pengukuran ini ditolak oleh Mahkamah Internasional karena tidak berlandaskan peraturan yang disepakati secara global.